Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Angki Crescentia menyapa Anda dalam Dialog Publika. Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyatakan bahwa inflasi secara year on year di Indonesia Juli 2022 mencapai 4,9%. Dan Presiden juga sudah menginstruksikan agar seluruh stakeholder terkait terus bersinergi untuk mengendalikan laju inflasi, termasuk juga di Kalimantan Timur yang salah satunya dilakukan dengan cara menjaga stabilitas harga. Kita akan melihat bagaimana kemudian upaya dari tim pengendali inflasi daerah TPID Provinsi Kalimantan Timur dalam menekan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini di studio sudah hadir bersama saya dan kita akan membahas hal ini dalam Dialog Publika dengan tema bersinergi kendalikan inflasi di Kalimantan Timur bersama dengan 3 narasumber yang saat ini juga sudah bersama saya di studio. Yang pertama ada Prof. HM Aswin selaku Kepala Bapeda Kalimantan Timur yang juga merupakan Wakil Ketua 3 TPID Kalimantan Timur dan selaku PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prof. Kaltim. Selamat datang Prof. Aswin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya juga sudah hadir di studio bersama dengan saya Bapak Darmansyah M. Priyanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Pak Darmansyah juga selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir di Dialog Publika pada sore hari ini. Dan terakhir bersama saya juga sudah hadir Ibu Indri Astanti, SST MSI, selaku Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Indri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, ya. Selamat sore. Selamat sore. Baik Bapak Ibu, tentunya kita masih akan membahas terkait dengan tema kita bersinergi kendalikan inflasi di Kalimantan Timur. Namun terlebih dahulu pemirsa, saya mempunyai sebuah informasi awal untuk Anda terkait dengan bagaimana kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam sebuah prolog berikut ini. Bersinergi kendalikan inflasi di Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2022 lalu menyampaikan sejumlah capaian bangsa Indonesia. Salah satunya, ekonomi Indonesia yang dinilai berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal 2 tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Selain itu, nilai inflasi di Indonesia juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di kisaran 7% dan inflasi negara-negara maju di kisaran angka 9%. Lantas bagaimana dengan nilai inflasi Provinsi Kalimantan Timur? Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur usai mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2022 secara virtual mengungkapkan saat ini angka inflasi Kaltim berada di atas sedikit inflasi nasional yaitu 4,94%, di mana angka inflasi ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertanian, hortikultura seperti harga cabai. Guna menjaga dan mengendalikan angka inflasi ini, Gubernur Kaltim berharap tim pengendalian inflasi daerah TPID melakukan koordinasi dan terus bergerak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, kemudian menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke daerah, termasuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Upaya pengendalian inflasi ini harus terus ditingkatkan terlebih di tengah situasi yang tidak mudah seperti saat ini, karena pandemi masih terjadi dan di sejumlah negara juga mengalami krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Bagaimana langkah sinergi yang harus dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kalimantan Timur? Simak selengkapnya dalam Dialog Publika hari ini. Ya, baru saja kita menyaksikan bagaimana kondisi secara global terkait dengan inflasi yang terjadi di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Kalimantan Timur. Saya mau mengawali ke Pak Darmansyah terkait dengan kondisi inflasi. Kalau tadi juga kita sudah melihat bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo sudah menyatakan begitu, kondisi secara year on year Juli 2022 ini terjadi inflasi mencapai 4,9%. Dan hal ini juga melihat ada
angka yang terkendali begitu. Kalau di Kalimantan Timur melihat tingkat inflasi seperti apa dari BI sendiri, Pak Darmansyah? Baik, terima kasih Mbak Angki. Ya. Ya, seperti yang disampaikan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional oleh Bapak Presiden Jokowi, inflasi kita memang sangat perlu diwaspadai, ya. Karena memang kondisi ini terjadi di semua negara, di mana kalau kita bicara kondisi global, ekonomi global, kita ini terdapat tantangan global yang dihadapi oleh semua negara, di mana saat ini adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, kemudian juga yang terakhir ada memanasnya hubungan antara Taiwan dan Cina. Di samping itu juga ada gangguan mata rantai pasokan terhadap pangan. Kemudian dari sisi harga komoditas juga meningkat. Ya. Jadi semua faktor-faktor itu telah menyebabkan tekanan pada inflasi secara global. Hal itu tentu saja berdampak kepada Indonesia, di mana Indonesia dari sisi ketersediaan secara ini memang sangat tercukupi, tapi memang adanya harga komoditas akan berpengaruh terhadap inflasi secara nasional. Kalau kita bicara di Indonesia, seperti tadi disampaikan adalah mencapai 4,94 di bulan Juli tentu tadi. Kemudian kalau kita masuk lagi lebih dalam di sisi Kaltim, ya tadi pertanyaannya ya Mbak Angki ya. Kita Kaltim sebagaimana kita ketahui adalah salah satu daerah konsumsi, ya. Artinya antara produksi lokal dibandingkan dengan kebutuhan di sini itu masih terjadi defisit. Kita masih banyak membutuhkan barang-barang, khususnya barang kebutuhan pokok penting dari luar daerah. Dari luar daerah. Sehingga itu juga akan menyebabkan tekanan terhadap ini, terhadap inflasi di Kaltim. Untuk itu memang diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk mengatasi inflasi pangan terutama ya Mbak ya. Karena memang kalau kita bicara data, kita ada inflasi pangan itu atau volatile food itu sangat mendominasi dari sisi penyumbang inflasi di Kaltim. Global maupun Kaltim terjadi hal yang sama. Saya kira itu, Pak. Oke. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Darmansyah tadi, Prof. Aswin, ini kalau kita lihat juga Presiden sudah menginstruksikan agar diperkuat kerjasama antar daerah atau KAD untuk kemudian dapat melakukan ataupun juga mengendalikan inflasi, termasuk juga di Kalimantan Timur. Bagaimana upaya yang dilakukan sejauh ini dari TPID Kalimantan Timur atau dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri terkait dengan KAD tadi, Prof. Aswin? Ya, jadi kalau di Kalimantan Timur itu kita di tingkat provinsi ya, kita mengadakan berbagai kegiatan untuk mencapai supaya terkendali, melakukan rapat-rapat koordinasi, high level meeting, kemudian juga melakukan FGD, baik di provinsi sendiri maupun di tingkat kabupaten kota. Itu sudah kita lakukan dan kebetulan arahan Presiden itu bahwa kita bisa menggunakan dana BTT untuk berbagai hal, misalnya daerah kita ini sangat bergantung untuk bahan makanan itu dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, Jawa Timur, ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, kemudian juga sebagian dari Jakarta. Nah, arahan Presiden apabila bisa dilakukan, belanja tidak terduga itu digunakan untuk melakukan pembiayaan untuk pengangkutan misalnya. Tetapi yang lebih penting, besok hari kami akan rakor dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Inspektur Jenderal, bagaimana cara dilakukannya kegiatan untuk belanja tidak terduga ini untuk kegiatan mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan inflasi ini. Oleh karena itu, selanjutnya nanti kami akan melakukan koordinasi lagi dengan kabupaten kota. Kalau di tingkat kabupaten kota tentu lebih rinci lagi apa yang dilakukan, kemudian berapa jumlah segala macam. Nah,
Yang penting sebenarnya di tingkat rumah tangga sendiri. Nah, kalau kita di provinsi ini itu menginginkan agar misalnya rumah tangga itu menanam cabai, menanam tanaman makanan yang kecil-kecil seperti rempah-rempah dan sebagainya di situ. Ini bisa memperkuat apa yang bisa dilakukan. Demikian juga di pekarangan ada tumbuhan dan sebagainya. Karena yang sangat diperlukan pada kondisi apabila terjadi inflasi itu memang makanan. Ya. Jadi kalau di pertanian itu kita upayakan supaya tumpang sari atau mina padi dilakukan. Jadi selain kita menanam padi, juga kita menanam ikan di sana. Ini harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian jangan lupa juga agar dilakukan diversifikasi pangan, agar tidak bergantung hanya kepada satu komoditi. Nah, untuk melakukan ini, tim TPID Kalimantan Timur itu kan terdiri dari Dinas Lingkup Pertanian, Perdagangan di Perindakop, kemudian Statistik, Bulog, termasuk Bank Indonesia. Ini memang harus bersinergi. Kalau misalnya beras kurang, Bulog harus turun tangan dong. Kalau misalnya bahan-bahan lain bisa dilakukan, itu dilakukan dengan baik. Untuk lebih jelasnya besok kami akan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri itu apa-apa yang boleh kami lakukan agar nanti ketika kita mengambil kebijakan, gubernur selaku ketua TPID ini melakukan, itu tidak disalahkan. Itu yang penting saya kira. Tetap bersinergi begitu bersama dengan seluruh stakeholder yang tergabung dalam TPID Kaltim, termasuk juga dalam hal diversifikasi pangan tadi, Prof. Aswin. Nah, saya mau ke Ibu Indri. Ibu Indri, kalau kita lihat tentunya ada komponen-komponen yang dihitung begitu terkait dengan bagaimana menghitung inflasi yang dilakukan oleh BPS sendiri. Kalau melihat di Kalimantan Timur sendiri, komponen apa saja yang memicu terjadinya inflasi yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur ini, Bu Indri? Baik, terima kasih Mbak Angki. Mungkin kalau dari BPS sendiri ya, untuk penentuan komoditi ini kan kami ada surveinya sendiri untuk menentukan komoditas itu harus diamati atau tidak gitu. Jadi sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan di sini, komoditas yang kami amati untuk dasar penghitungan inflasi itu sebelumnya kami melakukan kegiatan yang namanya survei biaya hidup. Nah, dari situ kami bisa menangkap semua komoditi yang sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah. Dari data SBH inilah nanti komoditi apa saja yang akan kita pilih untuk diamati angkanya secara bulanan, ya itulah yang nantinya menjadi dasar untuk penghitungan inflasi itu sendiri. Nah, kalau untuk komoditi apa saja tentu banyak gitu ya. Untuk Samarinda sendiri sebagai kota IHK untuk Kalimantan Timur saat ini ada 2 kota IHK, yaitu kota Samarinda dan kota Balikpapan. Untuk komoditinya sendiri di Samarinda kami mengamati ada sekitar 374 komoditi, dan kemudian untuk kota Balikpapan ada 380 komoditi. Nah, kalau untuk komoditi apa yang lebih dominan gitu, tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dari BI, Pak Darmansah gitu, memang volatil ini cukup berpengaruh karena memang bobotnya cukup tinggi gitu. Selain itu juga, selain bahan makanan juga ada untuk transportasi, utamanya untuk tarif angkutan udara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau secara detail komoditinya apa saja, nanti bisa dilihat ya. Nah, itu tadi mengenai komoditi yang sudah dihitung, terutama yang utama ataupun juga yang dominan. Nah, saya mau kembali ke Prof. Aswin. Kalau tadi juga sudah disampaikan Prof. Aswin, kita melihat ini kebanyakan dari komoditi pangan begitu, Prof. Aswin. Nah, terkait dengan itu juga Presiden sudah menginstruksikan untuk menjaga stabilitas harga. Nah, upaya dari TPID sendiri untuk menjaga daya beli dari masyarakat untuk mengendalikan laju inflasi seperti apa sejauh ini, Prof? Kalau sementara tidak ada masalah ini, itu kan mekanisme pasar jalan ya. Karena inflasi itu ada untung juga bagi satu pihak. Di lain pihak ada yang rugi kan, seperti itu. Kalau tadi keseimbangannya yang kita perlukan. Baik, kira-kira keuntungan dari satu pihak sendiri apa yang menjadi indikatornya, Prof. Aswin? Kalau misalnya harga beras naik, mudah-mudahan petani yang untung, bukan pedagang saja gitu loh. Nah, tetapi kan itu juga berpengaruh terhadap yang lain.
Tetapi yang penting sekarang ini, kalau misalnya pemerintah menaikkan BBM, itu pasti akan menjadi masalah itu. Ya. Karena transportasi udara saja sudah naik, sudah berapa inflasi kita yang sekarang ini kita lihat. Tapi untung masih terkendali ya, karena kebanyakan pengguna pesawat udara itu kan bukan orang yang terdampak dengan inflasi ini. Nah, memang tenaga kerja juga, dinas tenaga kerja juga harus berperan ketika inflasi itu terjadi. Indeks harga Indeks harga konsumen. Indeks harga ya konsumen. Gaji mereka ya, UMR mereka itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, ini kan dampaknya perusahaan juga terdampak, tapi kan itu biasa saja terjadi, paling 2-3 bulan nanti stabil lagi dia seperti itu. Jadi upaya kita kalau memang terjadi hal yang buruk, makanya tadi Presiden mengarahkan agar belanja tidak terduga itu digunakan. Teknisnya besok kami dapatkan. Oke. Apa saja yang boleh, apakah kita bisa membiayai dari daerah Sulawesi itu barang-barang dibawa ke sini atau bagaimana? Iya. Sampai di mana itu kita bisa lakukan ya, seperti itu. Oke, berarti memang sudah direncanakan atau Ya. dirancangkan juga terkait BTT tadi Ya. ya, Prof ya. Cuman tinggal menunggu juknisnya seperti Ya, apa yang seperti akan itulah. Didapatkan dari Kemendagri besok ya, Prof Besok Aswin. kami Oke. rapat ya. Baik, saya kembali ke Pak Darmansyah terkait dengan apa yang sudah diutarakan juga. Kita melihat inflasi sejauh ini di Kalimantan Timur sebagai bagian dari TPID. Apa yang diproyeksikan oleh BI Kaltim terkait dengan kondisi inflasi di Kalimantan Timur sejauh ini di tahun 2022. Bagaimana kemudian proyeksinya, Pak Darmansyah? Ya, terima kasih Mbak Angki. Mungkin sebelum ke sana saya coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini ya. Tadi disampaikan oleh Ibu dari BPS, Bu Indri ya. Kita salah satu komponen yang terbesar dalam inflasi adalah volatile food. Atau kalau kita gampangnya inflasi pangan. Ya. Inflasi pangan itu kalau kita lebih masuk lagi lebih banyak ke hortikultura. Kalau kita lihat, kita bisa lihat di datanya BPS, di situ ada cabai, aneka cabai, Ya. baik cabai merah, cabai keriting, cabai rawit dan sebagainya. Juga bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Dan juga yang salah satu menjadi penyumbang inflasi yang cukup besar adalah tarif angkutan udara. Oke. Oleh karena itu juga terjadi di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Kaltim ya. Di Kaltim itu memang cabai merah dan seperti tadi juga sama. Cuma ada satu hal lagi yang bahwa kita sebagai daerah konsumsi sehingga dampaknya cukup besar juga kepada Kaltim. Kalau kita cermati apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden, yang pertama adalah identifikasi sumber tekanan inflasi. Artinya kita bisa tahu nih siapa sih atau komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi. Kita udah tahu bahwa itu adalah banyakkan inflasi pangan. Kemudian beliau juga menyampaikan, memberikan arahan memperluas kerjasama antar daerah. Nah, kemudian disinilah perannya TPIP dan TPID. Kalau kita di Kaltim TPID, di mana Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, juga BPS masuk di dalam tim tersebut. Kemudian untuk mengidentifikasi surplus dan defisit, tadi disampaikan oleh Prof Aswin, kita ada pertukaran misalnya transaksi antara daerah. Itu memang yang akan kita perluas untuk menuju ke sana ya, untuk mengendalikan inflasi. Kemudian yang keempat adalah tadi terkait dengan fiskal, penggunaan anggaran tidak terduga ya Pak ya, kemudian mempercepat penyerapan anggaran. Ya. Itu mungkin di pemerintah daerah yang mempunyai otoritas tersebut. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk mengidentifikasi hal tersebut, mana menjadi penyumbangnya. Kemudian kita coba melakukan ya berbagai simulasi dan segala macam. Intinya memang cukup berat juga di tahun ini, dan
kita memperkirakan inflasi di tahun 2022 ini sampai dengan Desember itu di atas rentang target inflasi nasional. Kalau kita bicara tentang target inflasi nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah 3 ± 1%. Ya. Berarti artinya batas atasnya adalah 4%. Sementara sekarang yang sudah terjadi adalah sebesar mencapai 5, hampir mencapai 5. Jadi kemungkinan di atas 4 lah katakan. Ya betul. Karena memang inflasi tersebut cukup tinggi karena banyak kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Oleh karena itu nanti kita perlu melakukan berbagai strategi dan tentu saja sinergi. Oke, proyeksi dari BI sendiri ini masih akan terjadi di Desember 2022 dan kemungkinan akan terjadi di atas ambang batas nasional begitu. Ya, sampai dengan Desember kemungkinan ini, tapi bisa terkendali dalam tanda petik tidak akan tidak sampai terjadi krisis begitu ya, iya, Pak, ya. Betul. Baik, dan tentunya salah satu upaya adalah untuk meningkatkan identifikasi sumber tekanan inflasi tadi begitu, Pak Darmansyah. Ya. Dan juga Pak Aswin, Bu Indri, kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan kondisi inflasi di Kalimantan Timur. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, kami masih kembali bersama Anda dalam Dialog Publika di sore hari ini. Saya mau kembali ke Pak Darmansyah. Kalau kita melihat tadi kondisinya yang seperti diutarakan oleh Pak Darmansyah, apakah memang ini terbilang masih aman, Pak Darmansyah, kondisi inflasi di Kalimantan Timur sampai akhir Desember nanti, atau mungkin ada hal-hal yang harus diwaspadai? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Angki. Jadi kalau kita bicara aman atau tidak aman, itu juga sangat, yang jelas faktanya kita bahwa perlu diwaspadai. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melakukan mitigasi, melakukan berbagai strategi agar bisa angka itu bisa terkendali. Ya. Oleh karena itu makanya mungkin sesuai dengan tema topik kita bincang-bincang hari ini adalah sinergi. Sinergi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Kami di TPID memiliki strategi TPID yang kita sebut sebagai 4K. 4K itu adalah yang pertama adalah keterjangkauan harga. Kemudian ketersediaan pasokan. Yang ketiga, K-nya ketiga adalah kelancaran distribusi, dan keempat adalah komunikasi efektif. Ya. Dari 4 strategi itulah yang akan kita terapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Aswin, Prof. Aswin juga, besok di tanggal 23 kita akan mendengarkan atau mendapatkan arahan dari TPI Pusat untuk bagaimana sih apa yang perlu dilakukan oleh TPID di masing-masing daerah gitu, dengan mengacu pada 4K tersebut. Baik, mengacu pada 4K tersebut 4K. Indikatornya begitu, ya, Pak Darmansyah. Nah, saya mau ke Bu Indri selaku dari BPS begitu ya, Bu ya. Kalau tadi juga dari Pak Darmansyah mengatakan bahwa inflasi pangan terutama dari hortikultura ini menjadi pemicu inflasi tertinggi. Kalau dari pantauan di lapangan, pantauan BPS di lapangan sendiri, survei yang dilakukan, nah kondisi harga, apakah ini memang juga terkait dengan keterjangkauan harga? Apakah memang dari pantauan BPS ini juga sangat memicu terjadinya inflasi yang ada di Kalimantan Timur, Bu Indri? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Iya. Tadi disampaikan bahwa hortikultura gitu ya, ikut memicu kenaikan inflasi di Kalimantan Timur. Nah ini bisa kami sampaikan di sini bahwa memang kondisi di lapangan yang ada, yang kami survei selama ini memang kondisinya seperti itu untuk harga-harga komoditi seperti cabai, kemudian bawang merah itu memang selama 2 bulan ini mengalami peningkatan gitu. Cabai dan bawang merah. Betul. Ya. Selama 2 bulan terakhir ini. Nah, untuk kondisi bulan ini, bulan Agustus, kami masih berjalan surveinya gitu. Nanti karena masih berjalan, kami belum bisa mengeluarkan angkanya ya. Nanti akan kami rilis gitu untuk data Agustus ini di awal bulan depan. Yang jelas kondisinya di lapangan ya memang terjadi peningkatan. Karena kita tahu sendiri saat ini kan musim hujan, ya kan, itu mempengaruhi harga hortik gitu. Kemudian juga yang perlu diwaspadai juga untuk harga ikan juga mengalami peningkatan karena ini
katanya ya bulan Agustus kan gelombang besar gitu ya. Iya. Jadi kondisi di pasar juga untuk harga ikan-ikanan itu juga ada peningkatan gitu. Dan juga satu lagi mungkin yang perlu diwaspadai juga untuk harga telur gitu ya. Udah 2 bulan gitu kita lihat harga telur tidak mengalami penurunan, justru kalau yang saya lihat juga malah mengalami peningkatan gitu. Peningkatan. Seperti itu Mbak. Itu dari survei BPS begitu ya Bu ya, Iya. cabai, bawang merah, kemudian ikan dan juga telur yang saat ini masih memicu peningkatan inflasi. Iya. Terima kasih Bu Indri atas informasinya. Menyikapi apa yang dikatakan oleh Bu Indri nih, Prof. Aswin. Tadi juga Prof. Aswin di awal sempat mengatakan bahwa hampir 90% kebutuhan pangan di Kalimantan Timur ini dipasok dari luar wilayah Kalimantan Timur. Tadi juga dari BI sudah menyampaikan bahwa sektor transportasi juga harus diwaspadai begitu ya Prof ya. Nah, apakah memang juga TPID sudah melakukan pemetaan potensi daerah yang memang saat ini dapat menjadi mitra kerjasama antar daerah Provinsi Kalimantan Timur sendiri terkait dengan menjaga stabilitas harga dan juga menjaga daya beli masyarakat? Silakan Prof. Ya, makasih ya. Jadi daerah ini memang hanya ayam broiler saja yang 90% kita bisa sediakan. Ya. Bawang merah itu kalau kita petakan 18% kita bisa sediakan. Pada umumnya memang teknologi pasca panen kita untuk barang-barang ini itu yang belum bagus. Nah, ini juga salah satu cara mungkin secara teknis bisa kita lakukan untuk penyimpanan. Nah, daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Jakarta, ini memang sudah terbiasa dengan kita, ya. Ya. Kalau dari Parepare itu pasti datang setiap hari. Nah, cuma kan persoalannya kalau misalnya di sana tidak ada hasilnya, ini berdampak dengan kita. Itulah tadi hortikultura yang disampaikan. Jadi cabai kelihatannya orang Samarinda ini kan kuat makan cabai ini nih. Nah, sama aja dengan orang Manado sebenarnya. Oleh karena itu ini salah satu hal yang penting. Nah, kita meminta kepada masyarakat, kawan-kawan di lembaga-lembaga penyuluhan pertanian, agar apa yang direncanakan oleh kawan-kawan yang ada ini supaya bisa dilakukan. Misalnya di Kampung KB Samarinda ini bisa memproduksi komoditas cabai rawit yang cukup bagus. Ya. Itu salah satu cara. Kemudian pengembangan digital farming agar di pondok pesantren ini juga di Nabil Hussein sudah dilakukan. Ya. Ada kangkung 70 kg setiap 3 hari, ada bayam dan sawi 40 kg setiap 3 hari panen. Ya. Kemudian penggunaan pupuk-pupuk perangsang juga bisa digunakan di beberapa tempat untuk optimalisasi pertanian. Kita kenal ada semok, ada M11, ada bermacam-macam yang bisa digunakan. Nah, ini sebaiknya saya sarankan aja teknologi yang sederhana, misalnya memelihara ikan di dalam ember. Ikan lele itu tahan dia hidup di situ, kita pelihara, kasih makan, ini bisa digunakan untuk keperluan-keperluan kita sehari-hari. Ya. Kalau nenek saya dulu ada baskom, di situ ditanam kencur, di situ ditanam jahe, di situ dimasukkan aja seperti itu, dia tumbuh sendiri. Memanfaatkan apa yang Iya, ada apa begitu yang ya, bisa Prof, dilakukan. Jadi tidak perlu lagi kita membelanjakan semua, kita tidak uang kita jadi turun harganya karena inflasi ini. Iya. Saya kira bisa banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Tetapi perlu diingat, tanah dan rumah kita harganya naik 10 kali lipat. Itu yang perlu kita ingatkan. Baik, baik. Ya, memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan media apa Ya. yang ada di sekitar rumah begitu. Ya. Kalau itu dari Prof. Aswin. Nah, kalau dari Pak Darmansyah sendiri melihat Pak Darmansyah dengan kondisi seperti ini, Makronya. nah, iya makronya ini apa yang harus dilakukan di Kalimantan Timur untuk kemudian dapat menjaga ataupun juga mengendalikan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Pak Darmansyah? Iya, betul sekali, Bu. Mbak Angki, terima kasih. Kita salah satu yang sudah kita lakukan adalah beberapa ya mungkin ya. Kalau boleh kami menyampaikan, tadi saya mungkin menyambung yang tadi ya, strategi dari TPID itu. Keterjangkauan harga. Mungkin nanti kita akan bersama-sama dengan pemerintah daerah, saling bersinergi. Bisa yang dilakukan adalah melakukan
penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar. Nanti kita juga akan menggandeng beberapa distributor mungkin nanti ya. Ini dalam kerangka TPID ya maksudnya ya. Kemudian tadi disampaikan juga ada kerjasama antar daerah. Yang kami ketahui adalah baik secara provinsi, level provinsi maupun di level kota itu sudah banyak melakukan kerjasama antar daerah. Sudah menandatangani Memorandum of Understanding, nota kesepahaman antar daerah, baik antara kota Samarinda dengan kota katakan Bone segala macam ya. Sulawesi Selatan, juga Jawa Timur. Kemarin juga ada kunjungan misi dagang dan investasi dari Jawa Timur menuju ke Kaltim. Itu sudah berlangsung lama. Jadi itu adalah salah satu untuk memitigasi bagaimana agar kita bisa istilahnya meminimalisir dampak-dampak dari inflasi yang cukup tinggi ini. Dan yang salah satu yang cukup penting adalah mungkin kaitannya dengan BPS juga adalah diseminasi harga, diseminasi pemantauan terhadap harga-harga. Jadi masyarakat juga mulai aware bahwa kelihatan harga ini makin tinggi. Itu juga mulai waspada. Bahkan kita punya namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Jadi masyarakat tuh bisa melihat harga-harga di pasar A, di pasar B, di pasar C. Itu juga membantu masyarakat untuk katakan, oh ternyata di pasar sana harganya lebih murah misalnya. Itu jadi antara pedagang juga bisa tidak menentukan harga dengan sepihak gitu. Dan salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah optimalisasi atau penguatan peran BUMD. Kalau kita bicara di level Kota Samarinda itu ada namanya Perumda Varian Niaga. Di Varian Niaga ini Perumda ini berperan sebagai penyangga. Mungkin sama halnya dengan Bulog ya. Kalau Bulog mungkin beberapa komoditas khususnya beras. Kalau di Perumda yang dilakukan oleh di Samarinda Varian Niaga ini, dia kemarin sudah berhasil mungkin masih ingat ada kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi kemarin ya. Kalau sekarang ini pun ini yang cukup itu salah satu peran BUMD itu adalah memasok minyak goreng sampai ke RT RW di Kota Samarinda, sehingga itu bisa akhirnya dengan berbagai upaya dari berbagai pihak juga akhirnya harga minyak goreng bisa terkendali melandai lagi. Mungkin itu beberapa hal. Oke, nah menyambung ini menarik Prof. Aswin, karena tadi dari Pak Darmansyah juga sudah mengatakan bahwa bagaimana kemudian jaminan pasokan komoditi hingga ke pelosok ini menjadi penting begitu, karena perlu diperhitungkan juga proses distribusinya yang menyangkut dengan transportasi dan kondisi jalan. Nah, antisipasi dari TPID Kalimantan Timur sendiri terkait dengan bagaimana jaminan pasokan komoditi hingga ke seluruh wilayah Kalimantan Timur ini seperti apa, Prof. Aswin? Ya, kebijakan fiskal kita ya itu saja sebenarnya. Kalau misalnya memberikan subsidi ongkos angkut terhadap beberapa komoditi yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Makanya saya bilang tadi, besok kita petunjuk teknisnya. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau jalan itu mulus, itu sebenarnya sudah beres saja, tidak ada masalah. Iya. Kemungkinan kita ini sebenarnya khawatir saja sebenarnya. Kalau saya melihat sebenarnya tidak terlalu masalah besar sebenarnya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan kondisi ini sebenarnya. Kan kita, kecuali ada rompak di tengah laut misalnya yang merompak kapal-kapal, nah ini baru bermasalah. Selama itu masih aman, saya kira paling harga bermain seperti sekarang ini. Lombok merah naik, ini cabai naik, kurang orang makan itu, turun lagi harganya, kan seperti itu aja. Kalau ikan lokal kita sudah tidak terlalu masalah juga, karena TPI kita sudah cukup aja, saya kira. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak masalah lah, asal beras masih dijamin oleh negara melalui Bulog. Orang Samarinda ini biasa juga makan garam, itu tidak ada masalah sebenarnya. Baik. Iya. Baik, tentunya juga memang sudah ada kebijakan fiskal yang dilakukan terkait dengan memasok atau menjaga pasokan dari
Ya. komoditas tadi ya, Prof. Aswin, bagaimana memberikan subsidi ongkos angkut. Nah, saya mau ke Bu Indri. Bu Indri, kalau mendapatkan rilis dari BPS Kalimantan Timur, ini indeks harga konsumen atau IHK Kaltim di Juli 2022 ada terjadi inflasi 0,61%, mantuman begitu ya Bu ya. Kalau kita lihat ini bagaimana Bu kondisinya jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Apakah memang ada kenaikan atau seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari hasil rilis memang terjadi peningkatan karena IHK-nya meningkat ya, otomatis terjadi inflasi gitu. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, memang ada beberapa andil komoditi yang menyumbang angka inflasi Kaltim itu, yang volatil, kemudian juga transportasi, dan juga perlu diketahui bahwasanya kemarin bulan Juli kita ada kenaikan BBM dan tarif dasar listrik itu. BBM dan tarif dasar listrik. Betul. Ini juga menjadi pemicu inflasi. Betul. Begitu ya Bu? Karena ya sebagian besar masyarakat mengkonsumsi itu gitu kan. Iya. Artinya itu penyumbang inflasi. Bobotnya lumayan cukup besar gitu untuk penghitungan inflasi itu sendiri. Oke, Prof. Aswin dan Pak Darmansyah, ini masih menjadi PR nih soal BBM, tapi kita akan melanjutkan informasi ini. Namun pemirsa, terlebih dahulu kita akan simak terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publika. Masih bersama saya Angki Crescentia, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan kondisi inflasi di Kalimantan Timur. Kalau tadi Prof. Aswin kita sudah mendengarkan bagaimana dari BPS sendiri juga sudah merilis ada kenaikan inflasi mantuman dibandingkan di bulan Juni kemarin, dan dari BI juga sudah dilakukan penindaklanjutan atau menindaklanjuti program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, saya ini tentunya tidak terlepas dari BTT tadi ya, Prof. Aswin. Nah, kalau BTT untuk pengendalian inflasi ini masih menunggu juknis dari Kemendagri. Nah, sejauh ini tentu masyarakat ingin mengetahui penggunaan BTT yang sudah dilakukan terutama untuk masa COVID-19 ini, apakah juga sudah cukup membantu pengendalian inflasi di bulan-bulan sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya, Prof. Aswin? Iya, BTT itu kan bisa digunakan apabila ada pernyataan gubernur untuk satu bencana di tingkat provinsi. Iya. Atau diarahkan oleh pemerintah pusat. Nah, yang pada saat COVID kita semua anggaran dipotong sekian persen, 50% untuk diserahkan dari belanja transfer itu kepada pemerintah pusat untuk membiayai, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Itu sudah kita lakukan. Kalau ada bencana, bencananya skalanya skala provinsi, maka kita keluarkan uang itu. Ya. Tapi kalau bencana itu skala kabupaten, maka kabupaten yang mengeluarkan uang itu. Nah, mengenai kriteria itu tentu ada hitungan-hitungannya. Nah, kalau ini perintah pusat untuk menangani ini subsidi ongkos angkut, atau kita memberikan bantuan langsung tunai nanti, kita tidak tahu kemarin apa nih yang dilakukan. Karena ini kan hanya prediksi-prediksi juga nih. Karena Amerika sudah terjadi, kita sudah kelihatannya megap-megap juga. Lalu dibuatlah rencana-rencana ini agar nanti bisa terarah dengan baik. Saya kira kalau untuk BTT ini itu tidak masalah karena dikeluarkan dulu, administrasi belakangan. Yang kita jaga hanya kalau terjadi penyimpangan itu aja sebenarnya. Tapi selama ada arahan, petunjuk teknis, kita ikuti aja itu. Itu yang mungkin paling penting kita lakukan, mudah-mudahan besok sudah ada. Jadi kalau pengalaman sudah biasa menggunakan itu. Oke. Baik, dan tentunya pemerintah daerah juga sangat berhati-hati menggunakan dalam kondisi darurat, bisa dibilang begitu ya Prof. Aswin ya, terkait dengan BTT tadi. Betul. Nah, kalau tadi dari TPID ada kebijakan terkait dengan BTT yang masih menunggu petunjuk teknis. Dari BI sendiri Pak Darmansyah, ini juga ada implementasi arah kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mengendalikan inflasi. Nah, bagaimana kemudian implementasinya di Kalimantan Timur? Apakah memang juga ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan melakukan atau meminimalisir laju pengendalian inflasi ini? Silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara kebijakan yang menjadi kewenangan BI, itu adalah kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengedaran uang.
Kalau kebijakan moneter itu berlaku secara nasional, kemudian baik makroprudensial juga seperti itu, dan yang mungkin masih bisa diaplikasikan secara daerah adalah sistem pembayaran, khususnya di pengedaran uang. Kalau kita bicara kebijakan moneter, kita stand kita adalah pro stability. Artinya bagaimana kita menjaga agar perekonomian tetap stabil, bagaimana dunia usaha bisa tetap melakukan kegiatannya dengan cukup ini. Makanya kalau kita lihat BI 7-day repo itu tetap dijaga di angka 3,5% dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan kita memang Bank Indonesia selalu concern ke sana. Kemudian untuk yang makroprudensial, kemudian sistem pembayaran dan kemudian pengedaran uang, kita pro growth. Pro growth artinya kita bagaimana mendorong agar kegiatan ekonomi bisa berlangsung dengan bisa lebih kondusif gitu ya. Artinya kita kalau bicara GWM ada penurunan dari sisi GWM. Kemudian kalau lebih real lagi, Bank Indonesia memiliki di Kalimantan Timur, Bank Indonesia Kaltim itu memiliki berbagai program untuk pengembangan UMKM. UMKM dan juga ekonomi syariah. Tadi sempat disinggung oleh Prof. Aswin terkait dengan kemandirian pondok pesantren. Dari pengembangan UMKM, kemudian pondok pesantren, itu kita harapkan paling tidak bisa membantu dari sisi produksi lah ya. Jadi kalau kita bicara program-program yang ada di Bank Indonesia Kaltim adalah program kemandirian ekonomi pesantren dengan memberikan pelatihan, kemudian juga bantuan bibit kepada beberapa pondok pesantren untuk pertanian hortikultura, juga ada peternakan sapi dan perikanan. Kemudian kita memiliki klaster-klaster binaan untuk mengembangkan atau memproduksi komoditas cabai. Itu ada di Samarinda dan juga ada di Tenggarong. Kita juga melakukan pengembangan pupuk organik yang diproduksi dari hasil fermentasi dari MA11. Jadi MA11 itu memberikan fermentasi kepada kotoran-kotoran ternak, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk kepada yang diberikan kepada beberapa klaster-klaster pertanian tadi ya, kayak gimana ada klaster cabai, ada klaster bawang merah, itu bisa untuk bisa makin meningkatkan produktivitas dari masing-masing klaster tersebut. Jadi juga kita saat ini juga melakukan reaktivasi ya, Kampung KB tadi sempat kita dulu pernah kita membina Kampung KB beberapa beberapa kelurahan. Nah ini kita coba reaktivasi lagi agar ibu-ibu rumah tangga itu selain mereka menanam untuk kebutuhan dapurnya sendiri, itu juga bisa dijual. Paling tidak itu ikut melakukan ya, artinya dari sisi demand terhadap cabai bisa berkurang karena bisa dipenuhi oleh mereka sendiri dari hasil produksi sendiri. Kebutuhan sendiri ya. Bahkan ada yang bisa produksi lebih. Jadi bisa dijual ke beberapa pedagang ini ya, yang pedagang pecel lele apa gitu ya. Jadi ada juga peningkatan ekonomi dari situ. Selain stabilisasi. Saya kira itu mungkin. Baik, memang sejalan juga dengan program dari TPID, begitu Prof. Aswin. Kalau tadi kita melihat ada pengembangan UMKM, kemudian juga bagaimana pesantren untuk pertanian hortikultura, begitu ya Prof ya. Nah kalau dari Prof. Aswin sendiri selaku Wakil Ketua 3 TPID Kalimantan Timur ini melihat bagaimana kemandirian pangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kaltim sendiri, mungkin dengan cara menanam ataupun juga dengan memanfaatkan lahan-lahan tadi, seperti apa pantauannya Prof. Aswin? Ya kalau kita lihat memang kalau untuk beberapa komoditi itu memang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Karena apa? Karena masyarakat kita ini banyak masih pilihan bekerjanya. Kan kalau di tempat kita ini orang bekerja di sektor pertanian itu adalah pilihan terakhir sebenarnya.
Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan di pedalaman, di tempat-tempat kita itu pada umumnya bukan untuk diperdagangkan sebenarnya, kecuali buah-buahan. Misalnya mereka tanam durian, tidak bisa dikonsumsi di sana, baru diserahkan ke Samarinda. Tapi kalau nanam padi, suku-suku Dayak nanam padi itu untuk kepentingan mereka sendiri aja. Makanya mereka kalau biar ada resesi dan sebagainya, mereka tidak terlalu terdampak karena mereka mencari dari sekitar mereka sendiri. Nah, kita-kita yang di perkotaan ini itu yang mungkin menjadi masalah. Memang sejak kami menjadi penyuluh pertanian pada awalnya bersama Pak Gubernur itu, kami ingin melakukan upaya bagaimana intensifikasi di bidang pertanian ini secara kuat. Tetapi memang kendalanya itu saja. Nah, kami berusaha di ketahanan pangannya bagaimana cara menyediakan makanan ini untuk masyarakat, bahan pangan ini. Masalah produksi kita untuk mereka, kemudian kita hanya mampu 47% menyediakan, 50-nya harus kita cari. Oleh karena itu tidak terlalu bermasalah, saya kira mitra kita di di Sulawesi Selatan juga itu memang produksinya melimpah. Tetap bisa mensuplai kebutuhan di masyarakat di Kalimantan karena orang Timur, Samarinda dengan orang Sulawesi Selatan itu banyak bersaudara. Baik ya. Tentunya ini juga bagian dari intensifikasi kemandirian pangan begitu, Prof. Aswin. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sebagai penutup di sore hari ini saya ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber, yang saya mulai terlebih dahulu dari Ibu Indri, silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari kami, dari BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai instansi yang memang ditunjuk untuk melakukan penghitungan inflasi, kami berusaha sebaik mungkin di lapangan untuk memotret kondisi yang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, tentunya kita juga perlu bersinergi gitu dengan dinas instansi terkait untuk dapat mengendalikan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bu Indri. Selanjutnya dari Pak Darmansyah, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Angki. Dalam kerangka pengendalian inflasi di nasional maupun di Kalimantan Timur ini, Bank Indonesia sudah mencanangkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang sudah di launching di Jawa Timur. Harapannya nanti mungkin bisa berlangsung juga di wilayah-wilayah lain termasuk Kaltim. Di situ Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, juga instansi terkait dan juga seluruh elemen masyarakat terus memperkuat sinergi. Dalam kerangka ini adalah di dalam tim pengendalian inflasi daerah Kalimantan Timur untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional daerah. Kalau kita mengutip dari tagline-nya pemerintah, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk Indonesia maju. Baik, selanjutnya dari Pak Aswin, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kami bertiga ini sebenarnya satu data yang dikeluarkan oleh Ibu Indri itu. Yang penting sebenarnya, kalau memang sudah kita mengetahui terjadi hal seperti ini, ojol sudah naik, kemudian BBM sudah naik, rokok sudah maksimal mungkin. Sudah 4 kali naik rokok ini. Kalau seperti ini, saya tuh menyarankan aja, usul saya tuh sebenarnya nggak usah lagi dinaikkan apa-apa dulu, sementara. Dunia sudah mulai krisis. Kalau kita menaikkan BBM lagi sekali, mudah-mudahan tidak terjadi masalah apa-apa. Karena biar bagaimanapun kita melakukannya, itu lebih baik mensubsidi BBM itu dulu daripada kita menaikkan BBM, lalu kita melakukan yang seperti sekarang kita lakukan. Itu saya kira itu kalau bisa. Sebagai pemerintah daerah mengusul kepada pemerintah pusat seperti itu. Kondisi dari hulu terlebih dahulu Bapak ya? Lebih baik di hulunya dulu.
Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Aswin, Pak Darmansyah, dan juga Ibu Indri sudah hadir bersama kami dalam Dialog Publika dengan tema bersinergi kendalikan inflasi di Kalimantan Timur. Sama-sama kita bersinergi tentunya pemirsa untuk bersama-sama menjaga daya beli dan juga stabilitas harga agar kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Timur termasuk dapat terkendali dan dapat dikendalikan begitu dengan cepat. Tentunya terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Publika pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angki Crescentia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.